Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat jamaah salat maghrib rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, tentunya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kembali kita bermajelis. Kita alhamdulillah tentunya langsung melanjutkan kajian yang sudah rutin kita jalankan. Malam hari ini pembahasan fikih dan kita akan membahas ahkamud dain, hukum seputar utang piutang. Di pembahasan ini akan dibahas dua sisi, yaitu terkait dengan yang memberi pinjaman dan orang yang meminjam. Ada hukum-hukum yang terkait dengannya, kan ini terkait dengan hukum an-nas, terkait dengan hak sesama manusia. Syariat Islam kita sudah pahami bersama, adalah syariat yang sempurna, yang mengatur semua yang terkait dengan hak Allah antara kita dengan pencipta kita dan hak sesama antara kita dengan manusia yang lain. Karena agama ini adalah agama sebagai rahmat untuk alam semesta, kasih sayang untuk alam semesta, maka semua diatur. Mulai dari bagaimana cara beribadah kepada Allah sampai bagaimana cara berinteraksi dengan sesama manusia. Di antara yang dibahas adalah terkait dengan utang piutang, karena ini adalah hajiat, bahkan bisa masuk di perkara yang daruriyah. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Makanya dihalalkan jual beli, karena kita adalah ins ya'nasu ba'duhum ba'd. Sebagiannya butuh kepada sebagian yang lain. Tidak ada orang yang hidup di dunia ini semua dia punya. Itu sudah sunnatullah. Pasti dia akan butuh orang lain. Tidak ada orang yang tidak butuh kepada orang lain. Orang kaya butuh ke miskin, orang miskin butuh ke orang kaya. Pedagang butuh kepada, bukan pedagang, juga butuh kepada sesamanya dari para pedagang. Demikian pula petani butuh kepada pedagang, pedagang butuh kepada petani, nelayan butuh kepada pedagang, pedagang juga butuh kepada nelayan. Demikian seterusnya. Bahkan disebutkan kita ini ins, manusia, bahkan butuh kepada alam di sekitar kita. Kita butuh kepada hewan. Makanya ada hukum seputar hewan. Terkait dengan kita, af'al al-mukallafin. Terkait dengan perbuatan kita, ada hukum seputar hewan. Misalnya hewan yang halal kita makan, kita ada aturannya. Kalau kita menyembelih, kita diatur bagaimana cara menyembelihnya. Iya. Dan bahkan kita diatur, kalau tidak disembelih, ada hewan dirincikan. Bahkan dirincikan dalam syariat kita, ada hewan bangkai halal dimakan. Ada hewan bangkai tidak halal dimakan. Diatur semuanya. Diatur seluruhnya. Dan diantara yang diatur, ini masalah utang
piutang. Karena ini menjaga hak sesama. Masuk dalam hajat, kebutuhan dalam hidup. Bahkan bisa masuk dalam daruriyat, perkara yang darurat, yaitu penjagaan terhadap harta. Dan penjagaan terhadap nyawa kadang, jiwa, dan penjagaan terhadap agama, serta penjagaan terhadap hal-hal yang wajib kita jaga. Ini diatur masalah utang piutang. Kata Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, bab ahkamud dain. Bab ahkamid dain, bab hukum-hukum seputar utang piutang. Banyak di antara kita ini berutang tidak tahu hukumnya. Memberi utang tidak tahu hukumnya. Yang diberi utang tidak tahu hukumnya. Sehingga jangan heran di antara kita banyak silaturahmi yang putus gara-gara itu utang. Banyak hubungan yang rusak karena utang piutang. Kenapa? Sebenarnya masalah pokoknya kita kajiannya tidak sampai ke sini. Karena bab utang piutang itu lama, kita sudah sempat hilang. Dan ini sudah melewati pembahasan haji. Siapa yang bisa bersabar sampai pembahasan haji selesai? Ini butuh kajian yang sekali sepekan begini tahunan. Kalau sekali sepekan. Kalau kita di pesantren alhamdulillah bisa tamat 6 bulan. Kemudian lanjut lagi buku yang lebih tinggi lagi. Tapi kalau kita yang sekali sepekan, satu buku 3 tahun, 4 tahun. Kadang kita sudah pindah tugas, pindah kerja. Kadang juga kita sudah pindah tempat kajian, pindah tempat tinggal, pindah tempat kajian. Sehingga jarang sekali kita sampai kajian ke hukum utang piutang. Jarang sampai ke sini. Alhamdulillah malam ini tentunya kita sampai ke pembahasan ini. Ini merupakan suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang jarang kita di luar pesantren sampai ke sini. Saya pribadi alhamdulillah mengajar di luar pesantren jarang tamat. Kadang-kadang orang sudah hilang atau masjid sudah putuskan kajian sebelum sampai ke sini. Sebelum sampai ke pembahasan ini. Kata beliau, maka ini hukum perlu mumpung lewat, perlu kita hadir dan mengetahuinya, dan ini pembahasan pendek saja. Kata Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, man lazimahu dainun muajjal lam yutalab bihi qabla ajali. Langsung hukum pertama. Sebelumnya kita harus paham berutang mubah jika ada hajiat atau daruriyat. Kalau bisa dua itu saja. Mubah kita berutang kalau itu masalah daruriyat, darurat kita berutang. Boleh kita berutang jika hajiat memang kita butuhkan, karena hajiat bimanzilati darurah. Hajat itu sama dengan darurat. Jangan berutang kalau hanya sekedar masalah tahsiniyat, keindahan dalam hidup. Ini hal tidak kita butuhkan, tapi kita berutang untuknya. Jangan. Itu bisa masuk perkara yang makruh, bahkan bisa haram. Bisa haram. Kalau masalah tahsiniyat. Kalau rumah itu darurat itu pondasinya. Hajiat itu temboknya. Tahsiniyat itu hiasannya. Jangan kita berutang untuk hiasannya, dekornya. Jangan. Karena hukum berutang ini boleh, tapi pada masalah daruriyah atau hajiat. Jangan berutang pada masalah tahsiniyah. Kita sudah punya motor. Mau ganti motor lagi, berutang. Jangan, itu hanya gaya hidup. Tahsiniyat itu gaya hidup. Jangan berutang untuk gaya hidup. Kita sudah punya mobil cukup.
kita pergi berutang lagi. Hanya sekedar tahsiniyat. Jadi itu bisa makruh, bahkan bisa haram. Bisa haram. Iya. Dan siapa yang berutang, maka ada hukum yang terkait dengannya. Kata beliau, man lazimahu dainun muajjal. Siapa yang diharuskan dengan utang yang telah ditentukan waktunya, maka bagi si pemberi pinjaman, lam yutalab bihi qabla ajlih. Tidak boleh kita minta untuk segera membayarnya sebelum waktunya. Ini bagi pemberi pinjaman. Kalau sudah ada waktunya, misal dia berutang setahun, dia bayar apakah cicil ataupun langsung satu kali, kan bayar utang itu bisa dua modelnya. Bisa bayarnya cicil atau bisa bayarnya langsung satu kali di akhir tahun atau di 2 tahun, 3 tahun, bisa. Iya. Boleh berutang ila ajal, sampai waktu yang telah ditetapkan. Ketika sudah ditetapkan waktunya, tidak boleh kita menagihnya sebelum waktu. Ini hukum yang pertama yang belum sampaikan. Walam yuhjar alaihi min ajli. Tidak boleh dihajar, ditahan barangnya, iya, karena utang yang belum sampai waktunya. Walam yahilla bifalasi. Dan jika belum waktunya, utang itu tidak jatuh tempo dengan bangkrutnya yang meminjam. Jadi kadang kan orang berutang, sebelum waktu dia bayar utang, falas, bangkrut. Tidak bisa kita tiba-tiba pergi menagihnya sementara belum masuk waktunya. Walaupun dia sudah bangkrut sekarang, tidak bisa. Nanti hilang uangku, tidak bisa. Iya, karena kita harus lihat catatan. Iya, kita kan kalau berutang faktubu, catat, tulis, jangan tidak ditulis. Iya, idza tadayantum bidainin faktubu ila ajalin faktubu. Kalau kalian berutang dengan sebuah utang, tulis. Si pemberi pinjaman tulis di tanggalnya, kapan dia berutang, kapan dia bayar, supaya nanti ditahu kapan tanggal dia bayar. Diperintahkan Quran, tulis waktunya. Iya. Dan jangan bermudahan untuk tidak menulisnya. Karena itu nanti celah untuk sengketa di berikutnya. Celah berselisih. Iya. Tulis. Supaya nanti kita bisa periksa. Yang meminjam nanti, kan dia bisa katakan, belum waktu. Belum waktu. Dan kita juga sebagai pemberi pinjaman tidak menagihnya sebelum waktunya. Karena hukum bagi kita yang memberi pinjaman tidak boleh menagih sebelum waktu. Iya, bahkan tidak boleh menghajarnya. Iya, menghajarnya. Membatasinya. Tidak boleh kamu jual ini, mu jual itu. Sebelum waktunya. Bahkan walaupun dia bangkrut, tidak boleh tiba-tiba kita pergi menagihnya. Iya. Bahkan wala bil mauti. Tidak pula kita pergi menagihnya bahkan dengan meninggalnya. Kalau belum waktunya. Karena kan utang itu, ketika meninggal yang berutang, otomatis berpindah ke ahli waris. Berpindah ke ahli waris. Cuman untuk kematian ada syaratnya. Idza wathaqahul warasah birahnin aw kafil. Jika ahli warisnya memberikan jaminan untuk membayar setelah masuk waktunya, atau memberikan kafil, ada orang yang menjamin, tadi berupa barang,
Misalnya para ulama contohkan, ada orang meninggal, dia punya utang sama kita dan belum masuk waktunya. Kita kasih tahu ahli waris, ada utangnya. Atau ahli waris sudah diwasiatkan oleh orang tuanya, saya punya utang. Maka ahli waris nanti memberikan jaminan kepada yang memberi pinjaman. Ini rumah sebagai jaminan bahwa kami akan membayar utang kalau datang waktunya. Rumah ini jaminannya. Atau kafil, jaminannya bisa berupa orang. Tapi orang itu harus bisa membayar utang. Bukan orang sembarang. Orang yang bisa membayarkan utangnya itu jika ahli warisnya tidak menunaikan haknya. Ini bahkan sampai seperti itu. Bahkan meninggal sekalipun kalau belum waktunya, kita tidak boleh datang menagih. Iya. Cuman para ulama mengatakan harus ditahu oleh ahli waris. Ditahu oleh ahli waris ini ada dua sisi. Sisi pertama dari yang berutang, dia tulis wasiat. Saya punya utang kepada si fulan. Nah, nanti ahli waris tidak boleh membagi hartanya kecuali setelah membayarkan wasiat. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan harta warisan itu dibagi, itu selalu Allah katakan min ba'di wasiyatin yusabiha audain. Setelah wasiat yang dia wasiatkan atau utang. Jangan pergi bagi warisan orang tua kita, saudara kita, sampai dibayarkan utangnya atau ditunaikan wasiat. Ini kadang kesalahan juga kita begitu. Ahli waris dapat warisan harus dibagi. Nah, tanya dulu, ada utang atau tidak, ada wasiat atau tidak. Selesaikan. Ketika ada catatan bahwa dia punya utang, maka ahli waris memberikan jaminan kalau datang waktunya akan dibayar. Atau memberikan jaminan berupa barang atau orang. Ini orang ini sebagai jaminannya, sebagai saksinya. Kalau kami akan membayar utang dari yang meninggal. Ini hukum awal ini untuk yang memberikan pinjaman. In aroda safaron yahillu dain, kata beliau lanjutannya, qabla muddatihi awil ghazw tatawuan faligorimi man. Ini mulai masuk ke yang memberi, ke yang meminjam. Jika yang meminjam itu mau safar, sementara ketika dia safar jatuh tempo utangnya di safar. Iya, jatuh tempo utangnya di safar waktunya. Atau dia mau pergi berjihad tapi jihad sunnah. Tapi ketika dia di medan perang jatuh tempo utangnya. Paligori miman. Orang yang memberi pinjaman boleh dia menahannya. Tidak boleh kamu safar. Tidak boleh kamu safar. Iya, setelah kamu berutang, setelah kamu bayar utang. Iya, ini saking rincinya hukum syariat. Karena kapan nanti dia safar, dia bisa beralasan. Tunggu pulang. Haknya orang. Ada hukum. Matlul ghani dzulmun. Orang yang mampu bayar akan ada nanti hukum. Orang yang mampu bayar utang, kemudian dia undur sengaja. Dolim. Setiap hari dosa. Ya orang yang memberi pinjaman, enak. Setiap hari dia dapat sedekah. Senilai itu. Tapi kan si pemberi pinjaman tidak boleh menolong saudaranya itu untuk berbuat dolim. Makanya dia tahan. Dia tahan. Tidak boleh bersafar. Kan di hukum negara juga begitu kan. Ada orang kena kasus kan tidak boleh keluar negeri. Itu karena ada utangnya, ada kaitannya dengan hak orang lain. Boleh dia menahan. Bahkan jihad sekalipun. Dia dipanggil jihad. Tapi dia punya utang. Jihadnya 2 bulan, 3 bulan misalnya. Jatuh waktu utangnya nih. Boleh dia menahan. Boleh dia menahan. Ini hukum. Iya. Yang disebutkan masalah yang meminjam dan ketika dia mau safar. Artinya kalau ada orang yang meminjam, dia mau safar, harus kasih tahu pihak yang
dia pinjam uang atau barang kepadanya. Ada haknya. Iya. Illa ayyuwathiqahu bidzalik. Kecuali dia memberikan jaminan. Dia jamin bahwa kalau saya safar ini, pegang motorku, mobilku, bisa dijual. Pegang emasku, bisa dijual. Atau dia kasih jaminkan orang lain. Jaminkan orang lain. Supaya nanti datang waktunya, itu bisa dipakai untuk membayar utangnya. Atau dibayarkan utangnya oleh orang lain. Yang dia jaminkan tadi. Sebagai kafilnya. Sebagai penjaminnya. Wa in kana halan ala mu'sir wajaba indar. Ini yang membahagiakan orang yang meminjam ini ya. Tapi ada lagi nanti hukum untuknya. Jika utangnya sudah jatuh tempo, qadarullah mu'sir, dia kesusahan. Qadarullah, dia tidak bisa bayar. Wajib indaru. Ini banyak kita tidak tahu kan. Wajib kita berikan indor. Wajib kita berikan tanggung. Iya. Kalau memang susah. Karena sebagian kita orang susah langsung penjara. Bukan begitu nanti. Penjara itu yang nanti. Kalau dia adalah orang mudah bayar. Tapi tidak mau bayar. Penjara. Ada hukumnya. Ini orang iksar. Susah. Dia memang mau bayar utangnya. Mau bayar utangnya. Qadarullah, uang yang dia nantikan tidak datang. Iya. Yang tadinya dia rencanakan utangnya akan dia bayar pas misalnya terjual rumahnya, atau dibayar juga utangnya, atau terjual juga sawahnya, ternyata tidak laku-laku misalnya. Wajib indaru, ternyata wajib bagi si pemberi pinjaman memberikan tenggang waktu. Wajib hukumnya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan hal tersebut. Nabi memerintahkan. Bahkan Quran. Sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita bacakan hadits di Quran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa in kana du usratin fanadiratun ila maisarah. Apabila dia memiliki kesusahan, maka berikan tangguh. Beri waktu sampai dimudahkan. Sampai dimudahkan. Iya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, iya, janjikan pahala, iya, bagi orang yang memberikan tenggang waktu. Kata Nabi, man anzara muhsiran bikulli falahu bikulli yaumin mitli sadaqatu. Siapa yang memberikan tenggang waktu kepada orang yang susah membayar utang, maka baginya setiap hari senilai yang dia akhirkan itu berupa sedekah. Jadi dia bersedekah setiap hari. Ini di samping kewajiban, dia adalah keutamaan. Dia adalah keutamaan. Dan dengan itu urusannya akan dimudahkan. Man yassara mu'siran yassarallahu lahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang sedang kesusahan, maka Allah akan memudahkan untuknya urusannya di dunia dan di akhirat. Tapi orang yang kesusahan memang tidak mampu bayar. Ini hukumnya wajib, bukan sunnah. Hukumnya wajib. Tapi jangan sampai kita sebentar WA semua orang yang memberi pinjaman. Akhi, beri kemudahan. Karena ada lagi yang lain. Ini baru berbicara kepada yang memberi pinjaman. Yang meminjam ada hukumnya. Wa ini da'a'il al-isar. Kalau dia mengaku lagi kesusahan. Ini memang harus ada saksi. Dia memang lagi kesusahan. Memang dia jujur. Kalau hanya mengaku, apa yang dilakukan oleh pemberi pinjaman?
Hulif. Dia minta bersumpah. Kalau dia tahu orang ini bertakwa kepada Allah. Kadang kan ada orang tidak ada takutnya. Iya. Disuruh bersumpah 100 kali dia akan sumpah. Iya. Tapi iya, tidak ada masalah. Ini hukum syar'i namanya. Kalau misalnya dia mengaku saya lagi kesusahan, boleh Pak, diminta bersumpah. Diminta bersumpah. Kalau dia bersumpah, kulliya sabilu, biarkan. Biarkan sesuai dengan apa yang dia katakan itu. Ta'ziman lillah. Kita mengagungkan Allah bukan karena dia bohong atau tidak. Masalah bohong atau tidak ada masalah urusannya itu. Tapi kita adalah mengagungkan nama yang disebut dalam sumpah itu. Kita dapat pahala lagi. Mengagungkan Allah. Bukan karena sumpahnya mau bohong atau tidak urusan itu. Tapi dia telah bersumpah. Biar. Illa ayyi orablahu mal qabla dzalik. Kecuali dia mengaku ini susah, tapi diketahui dia memang punya harta. Mengaku susah, tapi kita tahu dia punya harta. Rumah, mobil, motor, boleh. Makan di warung makan, masih santai-santai. Ditahu dia punya. Dia bersumpah. Fala yuqbal qawlu. Tidak diterima ucapannya. Ini bagi yang meminjam. Jadi bukan sekedar mengaku langsung diterima. Enggak. Perhatikan keadaannya. Iya. Jangan membantu temannya berbuat dolim. Kan dolim nanti masalahnya. Jadi kalau dia sumpah, kita biarkan. Kita terima. Kecuali memang sudah ditahu dia punya harta sebelum itu, kita sudah tahu dia punya ini. Bisa ini. Enggak diterima ucapan. Illa bibayyinah, kecuali ada bukti. Kalau ini bukan lagi sumpah, harus ada bukti bahwa dia memang lagi tidak punya. Ada bukti. Dia memang lagi tidak punya. Iya. Bukti ini dua. Bisa bukti berupa alam. Kita tahu memang ada kebakaran, ada banjir, ya, ada angin, ada longsor, ada tsunami, gempa, itu kita tahu begitu. Iya. Kalau dia tidak bisa bayar, tidak boleh kita lanjut kepada perkara besar. Iya. Kalau memang ada bukti. Dan bukti itu bisa juga berupa orang, saksi. Kalau disaksikan oleh dua orang yang adil, kalau memang dia lagi kesusahan, terima. Terima. Iya. Wa in kana musiran bih. Kalau dia memiliki kemudahan, dia pinjam, datang waktunya, ada kemudahan untuk bayar utang. Lazimahu wafa'u. Wajib dia bayar. Tadi kan ada kewajiban dari yang memberi pinjaman. Kalau lagi kesusahan boleh dikasih tanggung. Tapi kalau ada kemudahan, wajib, tidak boleh di alasan apapun. Bayar zakat gugur, karena wajib bayar utang. Berhaji gugur, karena wajib bayar utang. Berumrah gugur, karena wajib bayar utang. Tidak boleh dia beralasan apa. Iya, apalagi mau melakukan haji wajib, boleh dia batalkan dengan bayar utang. Umrah wajib, boleh dia bayarkan, karena dengan bayar, boleh diakhirkan, gugurkan, karena dengan bayar utang. Zakat wajib, tidak jadi, harus dia bayar utang. Sedekah sunnah, apalagi tentunya, dia wajib, karena sedekah sunnah, bayar utang wajib. Wajib dia bayar. Wajib dia membayar. Karena kenapa? Hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim.
Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, matlul ghani dzulmun. Mengundur-mundurnya orang yang mampu bayar, dia sengaja undur, padahal dia mampu bayar. Dzulmun itu adalah kedoliman. Iya, dan kedoliman itu diharamkan. Kata Allah di hadits qudsi, inni haramtu dzulma ala nafsi, fala tadzalamu. Saya, kata Allah, telah mengharamkan kedoliman itu terhadap diriku, maka jangan kalian saling mendolimi. Adzulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Kata Nabi, kedoliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Hati-hati jangan sampai kita bisa bayar utang, sengaja undur. Hari kiamat itu kegelapan. Iya, hari kiamat adalah kegelapan. Ini ancaman. Makanya belum berkata wajib. Wajib. Fa'in abah. Kalau dia tidak mau. Ini, dia mampu ini. Disampaikan. Jatuh tempo utang tak. Disampaikan ketemu. Ditelepon, di WA. Iya, setelah itu tidak angkat telepon, tidak angkat WA. Iya. Dia tidak mau ini. Bayar, bahkan menghindar. Kok bisa? Di penjara. Nah, baru kita di situ baru. Iya, baru penjara. Karena kadang orang itu iya dibuat jera, malu, datang polisi di rumahnya, ambil baru dia mau bayar. Iya. Kok bisa? Masukkan penjara. Hatta yuwafiyah, sampai dia bayar. Sampai dia bayar. Kapan keluar? Bayar. Iya. Karena kalau sudah masuk polisi tidak ada damai lagi. Damai itu sebelum itu. Sebelum ke pengadilan. Itu damai. Iya. Kalau sudah masuk di situ tidak ada damai. Kapan keluar? Ya bayar. Nah, ini di posisi bisa bayar. Tapi sengaja undur. Iya, adapun posisi pertama itu tadi yang hukum sebelumnya. Iya. Fa in kana maluhu la yafi bidaini kullihi fasa'ala gurama'ul hakim al-hajar alaihi lazimahu ijabatuhum. Takdirnya ini, jika hartanya tidak cukup untuk membayar utang, maka lihat berapa orang dia pinjam, tempat dia meminjam. Iya. Maka orang-orang yang memberikan pinjaman, mereka sampaikan ke hakim. Kan sudah tadi di penjara. Kan naik pengadilan setelah itu. Sampaikan ke hakim. Untuk menghajar atasnya. Untuk menyita semua hartanya. Iya. Dan hakim harus dijalankan. Kalau sudah ada begitu. Ini hukum dalam masalah sudah di peradilan. Dia sita barang-barang tadi. Iya, dipakai untuk bayar utangnya. Dia pakai untuk bayar utangnya karena wajib membayarnya. Fa in hajara alaihi lam yajuz tasarrufuhu fi mali. Jika barangnya itu sudah disita, rumahnya disita, kendaraannya disita, tidak boleh dia berbuat apapun pada hartanya, pada rumahnya. Harus dia keluar, tidak boleh dia jual, tidak boleh, kan barang sita. Untuk bayar utangnya. Untuk bayar utang. Barang sitaan, tidak boleh dijual. Tidak boleh dia berbuat apapun. Dia bahkan tidak jadi warisan. Karena ini utang wajib. Ya, utang wajib. Walam yuqbal iqraruhu alaih. Dan tidak diterima pengakuannya. Tidak diterima pengakuannya atas hal tersebut. Wa yuwallal hakim qada'a daini, yang membayar utangnya adalah hakim. Kan hakim yang menjual barangnya. Dia sekarang, kalau kita apa? Lelangnya. Barang yang sitaan itu dia apa? Dilelang dan dipakai untuk bayar utangnya. Hakim sudah. Dia tidak bisa lagi apa-apa. Dia tidak bisa lagi pergi menjual barangnya. Iya. Hakim. Ia menjual barangnya dan dipakai untuk membayar utang. Dipakai untuk membayar utangnya. Baik. Ini
masih ada ini, insya Allah kita lanjutkan lagi di pertemuan akan datang. Insya Allah 2 kali pertemuan ini masalah utang, piutang. Kita cukupkan dulu. Alhamdulillah. Kita masuk di pertanyaan. Start. Hah? Apa maksudnya? Hah? Bukan untuk saya apa ini? Masa? Iya. Temani dulu Aisyah beli kerupuk. Mulai mengganggu. Saya, istriku tidak bernama Aisyah di atas. Iya. Bapak juga sembara kasih naik. Nah saya tidak. Kita kira untuk saya. Nah, istriku tidak bernama Aisyah. Anak juga enggak, Ji. Masa saya juga disuruh temani? Pasti istriku di atas enggak mau Jina suruh, Kak. Pasti dia sendiri temani. Alhamdulillah. Ustaz, kita ini adalah lah. Bukan. Ustaz, bolehkah istri tidak melayani suami yang tidak menafkahi istrinya? Boleh. Dalam bab hajat. Iya. Dalam bab hajat. Karena kan kita laki-laki kan ada 3 tahap kan. Perempuan juga begitu. Kita kan laki-laki kalau istri durhaka. Kita punya 3 tahap. Quran. Fa'iduhunna tahap pertama. Nasihati dia dengan nasihat yang mendalam. Kalau dia tidak taat pada Allah atau tidak taat pada kita pada perkara yang halal, mubah, maka tahap pertama yang kita lakukan fa'iduhun. Nasihati dia dengan nasihat yang mendalam. Iya. Kedua, kalau tidak mempan, ini tidak mendengar lagi nasihat, maka tahap kedua, wahjuruhunna fil madaji. Jauhi dari ranjang. Artinya tidak didatangi. Tidak didatangi, bisa ranjang. Tahap ketiga baru wadribuhunna, pukul. Kalau sudah tahap ketiga tidak mempan juga, ya setelah itu adalah perceraian. Talak 1, talak 2, talak 3. Perempuan juga begitu. Sama. Karena walahunna mitlul ladzi alaihinna. Bagi perempuan sama dengan kewajibannya atas kita. Jadi kalau suaminya tidak memenuhi haknya istrinya, maka istri lakukan 3 tadi itu, sama. Dia nasihati suaminya. Dia sampaikan kepada suaminya. Bahwa itu kewajiban tak. Berdosa kalau ada orang tidak menafkahi istrinya. Nafkah lahir ataupun nafkah batin. Nafkah lahir belanjanya. Nafkah batin paling tidak 4 hari harus didatangi. Tidak boleh lebih dari 4 hari ya. Kecuali disepakati. Istrinya ridho untuk pergi biar setahun 2 tahun. Tapi kalau tidak, maka asalnya dia wajib datangi istrinya paling tidak 4 hari 1 kali. Tidak boleh setiap Jumat, saudara. Itu 7 hari. Ingat itu. Iya. Kecuali istri ridho. Kecuali istri ridho. Kalau dia tidak, nasihati. Dia sampaikan. Kalau tidak nasihat, inilah tadi. Ini boleh dilakukan. Itu tahap kedua. Tahap ringan ini. Wahjuruhunna fil madaji. Itu perempuan, laki-laki juga begitu. Jauh di tempat tidur, kasih punggung. Begitu. Iya, kasih tidur di luar. Iya, ini yang dilakukan. Iya. Kalau tidak, maka dia tidak masuk di tahap pukul ya, kalau perempuan. Iya, karena kalau sudah parah seperti itu, maka tahapnya langsung hulu. Minta pisah. Minta pisah. Karena kalau pukul, bahaya nanti. Dipukul balik kita. Iya kan laki-laki ini. Iya, ini tahapnya langsung tahap hulu. Dan itu harus kita berhati-hati ya. Karena kalau perempuan tahap hulu, itu langsung talak 3. Beda kalau laki-laki punya talak 1, 2, 3. Kalau perempuan minta hulu, itu tahap talak 3. Iya, langsung talak 3. Makanya perempuan hati-hati minta hulu.
Karena langsung jatuh 3. Jatuh 3. Iya. Wallahualam. Jadi ini boleh tidak melayani suaminya. Sampai kapan? Sampai nafkahi. Sampai dia mau menafkahi. Karena ini kewajiban. Wajib. Dinukil kesepakatan oleh ulama fikih. Bahwa suami wajib menafkahi istrinya. Kemudian pertanyaan berikutnya, Ustaz, kalau kita dikasih makan. Kalau kita dikasih makanan, telur maulid, ada dalam kurungnya. Apa boleh kita ambil? Atau kita makan? Kita berdosa atau tidak? Nah, ini masalah maulid saya. Ini baru-baru ini Pak. Saya waktu libur ini keluarkan 2 buku. Bolehlah kita baca. Daripada saya jawab. Iya. Kayak ada di share di media sosial. Libur 2 pekan ini saya keluarkan 2 buku. Buku pertama, kenapa kita katakan maulid itu bid'ah. Boleh kita baca. Buku saku. Iya, tidak sampai 50 halaman. Iya, kemudian baru-baru ini, itu sebelumnya saya sebarkan. Baru-baru ini, ya saya sebarkan lagi yang, karena kan banyak juga orang punya dalil itu tentang maulid. Ada pandangannya, kenapa maulid. Mereka paling tinggi ada 20 dalil alasannya kenapa maulid. Nah, di buku terakhir ini ada 100 lebih halaman. Ya, saya tulis di masalah itu apa dalilnya orang yang merayakan maulid. Dan kenapa kita tidak berdalil dengan dalil itu? Boleh kita baca. Boleh kita baca. Supaya lebih bagus, lebih iya, kita tahu dalilnya apa, kita tahu kenapa tidak, daripada iya, kadang kita jawab ini iya, banyak-banyak macam-macam orang tanggapannya. Jadi lebih baik dituliskan buku saja. Iya. Bahkan di buku kedua itu saya tulis sejarah maulid, siapa yang merayakan pertama. Iya, karena maulid tidak dirayakan oleh Nabi. Tidak dirayakan oleh Abu Bakar, tidak dirayakan oleh Umar, Utsman, Ali, bahkan tidak dirayakan oleh Muawiyah. Iya, pemimpin terbaik setelah Khalifah 4 dan terpanjang dalam memimpin Islam. Dia tidak merayakannya. Makanya, iya, bolehlah kita baca buku. Iya, bolehlah kita baca buku. Iya. Wallahualam. Mumpung masih panas-panas itu. Jangan tunggu lagi tahun depan. Iya. Alhamdulillah. Ustaz, apa hukumnya tidak menggauli istri meski diusahakan tapi tidak bisa karena tidak ada hasrat lagi? Wah, kenapa pakai ini? Iya. Butuh diruqyah. Iya, Pak. Karena kalau orang tidak hasrat lagi sama istri kan ada masalah. Iya kan? Ada masalah. Masalah bisa saja masalah ini kena sihir. Ada namanya sihir sorop. Sihir sorop itu sihir yang digunakan oleh orang supaya dia berpaling dari istrinya. Jadi dia senjatanya aman, Jin. Tapi ketika mau apa? Mau digunakan, layu. Itu sihir. Gitu dan lain. Ada tahu dari Dalala. Biasanya katanya suaminya melakukan terlalu jauh jangan saya tidak mau itu Dalala. Iya, majang itu tahu lah. Iya, terlalu jauh itu Dalala. Itu pengalaman tak mungkin. Ya, Dalala bilang
Mungkin ada istri lainnya atau selingkuh sehingga tidak berdiri sama itu. Kita kapan? Enggak, jangan itu tahuan. Enggak. Ini kan ada masalah. Intinya ada masalah. Kalau seperti itu dia obati masalahnya apa? Dia obati masalahnya apa? Kalau itu kena sihir, ruqyah. Apakah ruqyah dirinya? Iya, kalau bukan karena sihir, mungkin karena penampilan istrinya yang sudah berubah. Ya tinggal diubah penampilannya, kasih ke uang. Kan kadang kita ini mau berubah istri tapi kita tidak kasih uang. Kasih ke uang. Kan gampang gitu, cantik tak? Kasih ke uang, suruh setiap hari ke salon. Nah, ke klinik kecantikan, sudah. Aman itu. Lemak yang bertumpuk bisa disuntik, diisap. Kalau tidak mau keisap sendiri. Kan begitu. Ini kan gampang, Pak. So, kalau karena istrinya berubah, kalau dia pakai daster terus, balik kami ke baju dinas. Nah, yang dia pakai. Kalau kita suka tentara, kasih balik tentara. Balikan. Kalau kita suka dokter, balikan dinas dokter. Gampang semuanya. Supaya naik lagi hasratnya. Iya. Iya. Itu kan hal mubah. Hal mubah. Jadi apa kita suka? Supaya kita naik hasratnya. Balikan maki. Nah, kalau mau kita berubah-ubah, balikan maki semua. Pokoknya yang penting naik hasrat. Supaya kita tunaikan ini kewajiban. Masalahnya dosa. Nah, supaya tunaikan kewajiban. Dipahami mungkin? Ini cari saja masalahnya. Dalalah toh, daripada itu kita bilang, bermasalah kita itu. Alhamdulillah. Kecil sekali ini ya. Ustaz, bagaimana hukumnya orang tua yang sudah membagi hartanya kepada anak-anaknya, namun bukan atau tidak sesuai hukum warisan, sehingga di saat orang tua meninggal sudah tidak ada harta yang diwariskan? Bukan warisan namanya. Kalau dibagi oleh orang tua saat hidup, bukan warisan. Itu hibah. Hibah itu yang penting dikasih semua. Tidak harus sama. Itu bedanya hibah dengan warisan. Hibah itu yang penting kasih semua. Anaknya. Tidak boleh satu dikasih, satu tidak. Makanya ketika Bashir lahir Nu'man, dia kasih. Tapi dia tidak kasih anak yang lain. Saat dia mempersaksikan itu ke Nabi, Nabi bilang, saya tidak mau bersaksi. Harus kasih semua. Tidak apa-apa beda, anak perempuan beda, anak laki-laki tentunya beda. Tapi harus dikasih semua. Kalau warisan, tidak bisa dikasih saat hidup. Warisan itu adalah yang didapat setelah orang tua meninggal. Itu dibilang warisan. Ya. Nah, kalau warisan dibagi oleh Quran. Kalau hibah dibagi oleh orang tua. Yang penting adil dan diberi semua. Diberi semua. Ini hibah ya, bukan warisan. Kalau sebelum meninggal. Iya. Dan di sini syaratnya cuman adil saja. Dia kasih semua anaknya. Iya, seperti yang lain. Kalau masih hidup, bukan. Sekali lagi, bukan warisan. Ustaz, bagaimana dengan utang yang kita sudah tidak tahu di mana orangnya? Bagaimana cara membayarnya? Bersedekah saja atas nama orangnya. Nanti di hari kiamat kan baku kodok, baku tagih di hari kiamat. Dia tagih dan kita sudah sedekahkan. Antara pilihannya dia ambil utangnya atau dia ambil pahala sedekah. Supaya kita tidak rugi. Sedekahkan saja atas namanya. Sedekahkan saja atas namanya. Itu yang bisa kita lakukan. Allah. Cukup. Alhamdulillah. Kita cukupkan. Insya Allah kita lanjut lagi di pertemuan akan datang. Mohon maaf atas jika ada kekurangan. Mohon maaf dan lala. Alhamdulillah saudara. Iya. Alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.